Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Edi Nur Cahyadi selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis bisnis furniture IKEA. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Agung Saputra Pratama dengan NIM akhir 349. Lalu ada saya sendiri, Echa Reva Feriska dengan NIM akhir 352. Ada Siska Nazwa Septiandini dengan NIM akhir 366 dan Bineta Putri dengan NIM akhir 367. Pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Agung. Sejarah IKEA. IKEA adalah sebuah perusahaan retail perabot untuk rumah dari Swedia. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943 saat ia berusia 17 tahun. Awalnya, IKEA menjual berbagai barang dari pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Perabotan mulai masuk ke dalam daftar pada tahun 1947 dan IKEA mulai merancang sendiri pada tahun 1955. IKEA di Indonesia. IKEA membuka toko pertamanya di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Alam Sutra, Tangerang. Lisensi IKEA di Indonesia dipegang oleh perusahaan PT Hero Supermarket Tbk Hero, anak terdaftar Hong Kong Dairy Farm International Holdings. Toko IKEA di Indonesia dikelola oleh anak usaha Hero, PT Rumah Mebel Nusantara IKEA. Lalu pada tanggal 28 November 2019, IKEA membuka toko keduanya di Sentul City, Kabupaten Bogor. Pada tanggal 28 Maret 2021, IKEA membuka toko ketiganya di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lalu pada tanggal 16 September 2021, toko IKEA membuka cabang keempat di Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Lalu toko IKEA kelima dan yang terbaru di Indonesia berlokasi di Kuta, Bali dan resmi dibuka pada 18 November 2021. Lalu mengapa IKEA masuk Indonesia? Yang pertama, memperluas jaringan usaha di benua Asia, khususnya Asia Tenggara. Saat ini IKEA sudah memiliki jaringan usaha di Malaysia dan Singapura, dan IKEA ingin melakukan ekspansi usaha di Indonesia untuk memperluas pangsa pasarnya. Dengan begitu, IKEA memiliki jaringan usaha cukup luas di Asia Tenggara. Lalu yang kedua, karena Indonesia telah menjadi negara pasar global. Bisnis internasional pun tidak bisa dihindari lagi, karena Indonesia telah menjadi negara pasar global, sehingga Indonesia pun tak luput menjadi sasaran perusahaan asing. Tujuan dan visi misi dari IKEA. Tujuan IKEA sendiri adalah untuk membantu lebih banyak orang menjalani kehidupan yang lebih baik di rumah dengan memberi kenyamanan terutama bagi anak-anak. Visi IKEA yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Dan misi IKEA menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah yang fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Konsep dan sasaran IKEA. Konsep IKEA dimulai dengan ide menyediakan berbagai produk perabotan rumah yang terjangkau, bukan hanya untuk beberapa orang, tapi bagi banyak orang. Hal ini dicapai dengan menggabungkan fungsi, kualitas,
desain, dan nilai selalu dengan pemikiran kesinambungan. IKEA juga melahirkan konsep katalog dan toko. Katalog dengan seluruh jajaran produk yang ditawarkan akan menggoda pelanggan untuk datang ke toko. Mereka kemudian akan dapat melihat perbedaan kualitas antara papan setrika murah dan yang sedikit lebih mahal, dan segera memesan yang terakhir. IKEA mempunyai jangkauan pasar yang sangat luas di seluruh dunia, baik itu di negara berkembang maupun di negara maju, terutama masyarakat muda kelas menengah yang sedang mencari furnitur dan barang rumah tangga dengan harga yang murah tapi rancangannya menarik. Manajemen sumber daya manusia di perusahaan IKEA. Terdapat pengorganisasiannya. Yang pertama, high glow power, distance, jarak kekuasaan. Dalam IKEA memiliki struktur organisasi yang lebih datar, di mana organisasi dalam perusahaan IKEA memiliki proporsi supervisor yang sedikit dan pekerja strata bawah berisi orang-orang yang qualified. Artinya, IKEA memiliki jarak kekuasaan yang rendah. Yang kedua, gaya manajemen IKEA lebih cenderung kolektivisme. Kolektivisme artinya para pekerja IKEA cenderung memiliki hubungan yang lebih luas dan tahu bagaimana cara menggunakan jaringan informasi internal. Selain itu, para pekerja dituntut untuk memahami akar budaya IKEA atau learning by doing, dan mereka bekerja sama menjadi solve problem bersama. Ketiga, IKEA cenderung low uncertainty avoidance, yaitu perusahaan atau organisasi IKEA memiliki struktur sedikit, aktivitasnya sedikit aturan tertulis. Lalu, manajer berani mengambil resiko dan tenaga kerja lebih ambisius, mendorong untuk menggunakan inisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Di negara Swedia sendiri, tidak menunjukkan emosi di tempat kerja, terlihat kalem di berbagai situasi. Mereka tidak nyaman dengan adanya suatu konflik, tidak pernah menonjolkan diri, dan orang-orang yang sangat kuat dalam motivasi kerjanya. Keempat, kerja di IKEA dinilai lebih menganut feminim. Feminim adalah kondisi di mana nilai penting dalam masyarakat meliputi perhatian pada sesama dan kualitas hidup. Dalam bekerja, perusahaan IKEA cenderung menempatkan pentingnya kerjasama. Tempat kerjanya juga cenderung berkarakteristik rendahnya tingkat stres, dan manajer memberikan kebebasan dari lini atas hingga lini bawah untuk mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada people. Pekerja di IKEA di semua level didorong untuk mengambil inisiatif dan melakukan kesalahan yang dianggap bagian dari learning by doing. Manajemen perusahaan tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga berbagi pengetahuan dan keahlian. Para pekerja didorong untuk mengekspresikan ide-idenya. Lalu ada IKEA People Working. Pekerja dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Menjadi manajer IKEA tidak hanya menjalankan operasional toko dan sistem distribusi dengan lancar, tetapi juga harus mampu menjelaskan kepada manajer dan pekerja bagaimana cara kerja dengan baik. Sebagai contoh, pekerja suka berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Next. Lalu di sini ada syarat rekrutmen perusahaan IKEA, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir terbuka, memiliki sikap kerja positif, dan individual yang potensial. Gaya manajemen IKEA sendiri yaitu informal, terbuka, penuh perhatian. Lalu, kepemimpinan IKEA yaitu kapasitas untuk memimpin dan berinisiatif, berbagai informasi dan tujuan, berpartisipasi, serta kontrol diri. Lalu ada pemasok. Terdapat sekitar 600.000 orang yang bekerja sebagai penyuplai IKEA di seluruh dunia. Salah satunya adalah Swedwood, anak perusahaan IKEA yang memasok produk-produknya sendiri ke IKEA. IKEA sendiri membangun kemitraan dengan pengusaha sosial
Salah satunya adalah WWF dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan petani kapas. IKEA juga menjalin kerjasama dengan industri lokal di Solo, Jawa Tengah, dengan mengambil bahan baku dan pengrajin di Solo dan Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran yang digunakan oleh IKEA. Yang pertama ada advertising atau iklan. IKEA ini selalu terkenal karena pendekatan kreatifnya terhadap iklan. Iklan IKEA ini berulang kali menjadi pemenang dari Festival Periklanan Internasional Cannes Lions. IKEA juga selalu melaksanakan kampanye tahunan atau witness trip yang sudah dilaksanakan. Salah satunya itu program e-Witness Global Citizen yang melibatkan rekan kerja dan pelanggan IKEA. Proyek ini didanai oleh IKEA Good Cause. Lalu selanjutnya ada produk. Produk IKEA ini dikenal dengan desain yang up-to-date atau kekinian, atau juga modern yang merancang produk unik dan minimalis dengan menguji kemasan yang datar. IKEA ini merancang produk sehingga mereka dapat dikemas dengan bentukan datar, yang dapat dirakit sendiri sehingga dapat mengurangi biaya sehingga harga produk menjadi terjangkau. Selanjutnya ada online dan katalog. IKEA juga menerapkan strategi pemasaran berbasis online dilengkapi dengan katalog belanja. Hal ini memudahkan seseorang untuk berbelanja tanpa perlu pergi keluar rumah. Selanjutnya lagi ada hubungan baik dengan pemasok. IKEA ini selalu menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemasok material dan manufaktur. Dengan hubungan baik ini, IKEA bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu ada toko dan penataan. Toko IKEA ini berbentuk balok dengan penataan showroom yang dibuat seakan-akan benar-benar seperti di rumah. Toko IKEA ini terdiri dari 2 lantai dengan ruang pamer atau showroom dan market hall atau tempat barang-barang kecil di atas dan gudang tempat perabot-perabot di bawah. Selanjutnya ada taktik inventory cost per touch, yaitu IKEA menggunakan kebijakan di mana pelanggan memilih dan mengambil sendiri perabot dalam kemasan di rak penyimpanan. Selanjutnya ada keunggulan yang hanya dimiliki oleh IKEA dibanding rival-rivalnya yang lain. Pertama itu ada tempat belanja yang nyaman, luas, dan fashionable. Dapat dilihat di gambar ini itu tadi sudah dijelaskan, yaitu gudang, tempat perabot-perabot yang dikemas dalam kardus, sehingga pelanggan dapat mengambil sendiri produknya. Nah, pada awalnya mungkin hal ini bukan secara tidak sengaja gitu, pemasaran yang tidak disengaja dilakukan oleh IKEA, karena awalnya IKEA hanya menyediakan gudang untuk menyimpan perabot-perabot yang dapat diambil sendiri oleh pelanggan. Tetapi karena gudang ini dianggap berbeda oleh pelanggan, karena fashionable juga estetik, jadi banyak pelanggan mengambil foto di gudang ini, lalu mereka menguploadnya ke Instagram atau ke Pinterest, sehingga hal ini mengundang orang-orang yang penasaran lalu berkunjung ke IKEA. Selanjutnya ada vlog. Jika di-searching IKEA di YouTube, itu akan muncul vlog-vlog yang dilakukan oleh anak remaja ketika mereka berbelanja di IKEA, lalu mereka menjelaskannya di vlog mereka. Mengapa hal ini bisa membuat anak remaja tertarik, karena IKEA ini menyediakan barang-barang yang fashionable, yang sesuai dengan anak remaja, sehingga membuat anak remaja ini tertarik untuk membeli barang yang dibutuhkan mereka, seperti meja belajar atau lampu tidur dan kaca untuk berdandan. Selanjutnya ada restoran IKEA. Restoran IKEA ini menjadi restoran pengekspor terbesar makanan Swedia. Salah satunya itu
yang terpampang di gambar, yaitu meatballs potato. Nah, hal ini pada awalnya hanya berasal dari tawaran sederhana roti dan kopi gratis yang diberikan kepada pelanggan. Pada awal pembukaan IKEA oleh Ingvar, karena takut melihat pelanggan yang banyak di depan toko IKEA, kemudian dia menawarkan roti dan kopi gratis, yang mana hal ini menjadi gagasan untuk IKEA menyajikan makanan di toko, yang saat ini telah berkembang menjadi restoran IKEA. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.